Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, dampak kebijakan yang dibuat oleh Bahlil Lahadalia ya, 3 hari terakhir ini, bahkan seminggu kemarin gitu, dari sejak seminggu kemarin. Ini yang pertama, terjadi kemacetan akibat antrian gas. Terjadi di mana-mana. Kok sampai begini amat ya? Kok sampai begini amat ya? Tabungnya mana? Ya Allah. Sampai begini banget ya. Ya Allah. Yang kedua, terjadi keributan gara-gara antrean gas. Bakal sapa bae. Sekarang lu pasti ngerasain ya, sama yang sekarang gue lagi rasain. Perkara gas. Itu ngapa sekarang gas susah banget. Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segelas lebuk, disuruh pakai gas katanya biar gampang. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romanya. Orang miskin kagak kebagian senang, disuruh susah mulu susah. Kemarin cetom banget itu kalau kita beli apa namanya itu, beli bensin, no di sono susah banget katanya suruh pakai apa namanya itu, biarkot apa tuh, udah ada dijalanin tuh, udah kagak apa-apa. Minyak kelapa dulu susahnya ujubillah menjalik, udah mending kalau ada mending, langka mending kalau ada mending, susah banget subuh-subuh mama udah ngantri gara-gara minyak tuh. Sekarang ada akhirnya, tetep bayar harganya kagak turun-turun. Sekarang masalahnya gas ngapa jadi susah banget. Buseng deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih, tukang nasi uduk, tuh, tukang bakso, tukang gorengan. Yang kalau tiba-tiba gasnya mau diar, ilo kan dia larian nyari-nyari ke pangkalan. Pada pagi mana sih yang si peraturan? Ininya pada kemana sih ininya? Dikata pinter, dikata tolol, pada jadi pejabat ya. Gua kagak ngerti dah kalau begitu. Makanya kalau begaul jangan pada orang kaya mulu. Lihat itu orang miskin bagaimana. Orang miskin kagak dikasih senang pisan. Gilirnya kalau mau ada cara coblos, orang miskin pada dibebein. Kebangetan. Yang ketiga teman-teman, kebanyakan lansia, ibu-ibu sakit ya, gara-gara harus berdiri lama mengantri gas ya, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada tapi kita nggak boleh beli ya, buat apa ya? Ya, ini kita ada tapi kita nggak boleh beli Pak. Bagaimana Pak? Lah terus ini buat apa Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya iya. Udah punya orang. Punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli Bu, masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Mau buat ibu timbun nih? Saya nih. Timbun, saya mau buat tidur. Oh, buat tidur ya. Iya, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya Pak. Kita nyari udah muter-muter ya Pak. Udah dibatas Bu. Udah Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu, ini ditimbun-timbun gimana? Bu, dibatas. Lu yang mikir. Udah. Kita beli. Udah. Mau untungnya aja sendiri. Jangan mentang-mentang punya uang. Udah, emang tadi dari pagi udah dari pagi. Jangan mentang-mentang punya uang nimbun-nimbun ya. Ayo nih. Kenapa? Udah, Bu. Udah dibalikin. Udah balik. Udah balik. Balik udah. Saya diiniin ya, saya diituin ya. Nih. Nih, saya dikeroyok. Saya dikeroyok sama orang nih. Merasa punya uang. Saya dikeroyok merasa sama orang yang punya uang. Nah, kemudian menambah jumlah pengangguran. Nah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hari ini nyata-nyata sudah membuat satu kebijakan yang bertentangan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam bahwa kemudian ada keinginan
dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya, sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Pertanyaannya kemudian, siapa di balik rencana pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia? Di belakang itu semuanya siapa? Apakah benar ini ulah si menteri gitu kan, atau ada pesanan dari belakang ada satu kekuatan yang kemudian meminta Bahlil untuk membuat kebijakan yang kontra dengan hajat hidup orang banyak. Kenapa demikian? Bisa saja teman-teman memang ada pesanan. Kenapa? Karena ingin merusak nama baik dan citra Presiden Prabowo Subianto. Atau yang kedua, ini sangat politis sekali. Kenapa? Karena tidak sama dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar melayani masyarakat, tidak ingin menyakiti hati masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Namun faktanya Bahlil Lahadalia justru sebagai menterinya Presiden Prabowo malah menyiksa masyarakat gitu kan. Sampai antri berjam-jam, sampai harus ada yang bawa KTP KK, tapi masih belum bisa memperoleh tabung gas yang melon itu ya. Kemudian selain itu masyarakat juga sampai ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau demikian mari kita bongkar siapa sebenarnya dan bagaimana Bahlil Lahadalia begitu tega Menteri SDM kita, Menteri Merah Putihnya Prabowo Subianto, membuat regulasi yang sama sekali tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil, tetapi justru hanya ingin memastikan bahwa ada permainan di balik distribusi gas, tabung gas yang melon ya, yang 3 kg itu. Tentu saja semua soal market itu ada rantai pasoknya tuh. LPG juga begitu. Tetapi kita mesti pahami bahwa yang nyata hari ini kesulitan untuk mengakses. Bahkan ketika emak-emak ini punya uang, dia tidak bisa beli itu. Kan itu intinya kan. Karena konsumsi itu nggak mungkin ditunggu sampai ada semacam kepastian hukum. Energi harus tersedia setiap saat. Karena dapur itu 24 jam mesti bisa dipakai untuk memasak. Kan ini soal yang betul-betul urgen. Jadi kalau Bahlil anggap bahwa ini cuma soal dipotongnya rantai distribusi, lalu beliau meminta supaya bersabar sedikit, bisa muter 1 kilometer yang biasa jarak 100 meter bisa sampai 500 1 kilometer. Itu dalam bayangan Bahlil kalau mama itu pergi pakai drone belinya. Kan itu artinya ada tambahan duit Gojek yang biasanya nggak perlu pakai transportasi, yang jalan kaki sekarang dia mesti pakai transportasi. Jadi frustrasi mak-mak itu bukan karena dia nggak bisa bayar atau harganya naik, tetapi akses untuk cepat-cepat punya gas di dapur itu tidak disiapkan atau tidak tersedia. Jadi frustrasi itu masuk akal, dan itu yang memungkinkan kita mulai membaca bahwa jangan-jangan memang ada upaya untuk bukan sekedar memutus rantai distribusi, tetapi ada permainan kong kaling kong yang menyebabkan soal efisiensi, tapi sebetulnya dia menyulitkan akses terhadap barang konsumsi kan. Nah itu yang harusnya diterangkan pada publik, bahwa apapun mak-mak itu hanya ingin bahwa di depan rumahnya itu ada kios untuk dia beli LPG yang bisa dia akses setiap hari. Kan nggak mungkin mama itu beli 10 kilogram LPG subsidi kan. Itu kan kebutuhan harian yang mesti juga dekat dengan pusat penjualan harian kan. Jadi soalnya di situ. Dan juga memang adalah hak dari para pengecer untuk dapat untung, mau sedikit mau nggak sedikit. Itu kan soal rasionalitas ekonomi. Kalau mama punya uang, dia bisa
bilang oke, nggak apa-apa naik 3-4 ribu asal cepat bisa saya akses, nggak perlu saya nunggu berjam-jam karena nasi di rumah atau ikan yang mesti digoreng itu semua yang kita sebut sebagai urgensi atau peristiwa konkret yang harusnya dipahami itu. Jadi peristiwa konkretnya adalah tidak ada akses untuk cepat-cepat memasak, kan itu masalahnya itu. Jadi keterangan pemerintah atau keterangan Pak Menteri, Pak Bahlil itu yaitu muter-muter di situ pun nggak peduli mak, pokoknya gua mau itu ada di situ tuh. Dan sistem distribusi ini yang sebetulnya jadi alasan untuk jadi pertengkaran kan antara pemasok dan pengecer, lalu ada konsumsi, lalu konsumen, lalu ada aturan dari pemerintah. Jadi nggak mungkin mak itu menunggu aturan itu diterangkan dulu, disosialisasikan, enggak. Yang penting mesti ada hari ini dan jam ini gas yang memang dibutuhkan oleh setiap rumah tangga miskin. Yang tak kalah mengejutkan kok Bahlil itu, Menteri SDM itu dengan gagahnya menyatakan tidak ada kelangkaan. Yang terjadi sekarang adalah penataan. Bagaimana mungkin tidak bisa disebut langka karena faktanya rakyat sulit untuk mendapatkan gas melon. Sementara seperti yang terjadi di satu tempat ini, ada videonya seorang mama mendapati ada seorang pedagang yang punya stok melimpah ini gas melon ini, bahkan baru datang 1 truk. Nah tapi terus kemudian dia menyatakan bahwa itu sudah ada yang punya. Ini kan bahaya loh kalau begini ini karena videonya sangat-sangat viral. Faktual juga memang ada kelangkaan kan, laporan on the spot, laporan langsung dari Jawa Barat misalnya, Serang, itu kan jelas itu di beberapa daerah memang langka. Jadi nggak usah dibantah oleh Pak Bahlil. Selesaikan aja masalah itu tuh. Nah, menyelesaikan masalah artinya mendudukkan persoalan secara detail karena ini berulang terus problem distribusi LPG. Memang kebutuhan energi itu meningkat terus karena ya kebutuhan untuk memasak itu ya mungkin bisa dihemat di tempat lain, tapi dapur kan nggak mungkin dihemat kan. Jadi terlihat bahwa urgensi ini akan jadi semacam ya, peristiwa yang akan numpang di dalam peristiwa itu yaitu ketidakbejusan pemerintah. Numpang dalam peristiwa itu adalah kecurigaan bahwa ada kong kali kong. Numpang dalam peristiwa itu adalah tuduhan bahwa ada penimbunan. Kan semua itu menimbulkan keresahan sosial. Nah kalau keresahan sosial itu sudah tiba di ubun-ubun mak-mak, itu nggak ada urusan lagi dengan penjelasan argumentatif dari pemerintah. Jadi kepastian atau secara psikologis emak-emak ini, emak-emak atau ibu rumah tangga atau sebut aja keluarga miskin yang harusnya diberi kesempatan pertama itu akhirnya kita lihat antri panjang itu ratusan meter antri kan bukan peradaban yang Pancasilais suruh orang antri sambil menunggu kepastian ada nggak tersedia stoknya, sementara Bahlil hanya mengucapkan ya bersabarlah nanti akan diatur tidak ada kelangkaan. Loh faktanya ada antrian kan, itu dasarnya kan. Jadi mitigasinya nggak dipikirkan. Kalaupun memang ada perubahan kebijakan harusnya ada modeling untuk melihat ini pemerintah ini seringkali tanpa modeling, tanpa peduli pada teknikalitas itu. Bahwa ide-ide besar itu harus diturunkan dalam teknikalitas, itu namanya pemerintah. Lain di universitas bisa kasih kritik di tingkat konseptual, bukan soal teknikalitas. Tapi pemerintah mesti menghitung konsekuensi dari perubahan kebijakan dan itu betul-betul tugas kabinet lah tuh. Kalau Pak Prabowo bikin semacam sinopsis di kepalanya tentang penghematan, itu artinya harus diterjemahkan sebagai upaya strategis. Kalau Presiden Jokowi menganggap bahwa mesti rantai pasok itu mesti lebih pendek, maka mesti ada kebijakan memperpendek rantai itu tuh dari distributor atau agen langsung ke rumah tangga, tidak melalui pengecer misalnya. Harus dipikirkan tuh supaya dalam keadaan yang memungkinkan rakyat menerima manfaat, justru yang dia rasakan adalah semacam main-main kan, diperpendek rantai pasok tapi diperpanjang cara untuk memperoleh barang itu dari segi pengeluaran transportasi itu membebani dapur mama. Ini sekali lagi membuktikan betapa banyak sekali menteri di kabinetnya Pak Prabowo itu yang tidak profesional, dan ini kebanyakan dari mereka itu adalah menteri titipan Jokowi. Masa menerapkan kebijakan kok tanpa mitigasi? Padahal katanya semua ini demi kepentingan rakyat, memutus mata rantai perdagangan yang membuat harga gas melon jadi mahal. Sekarang ini buat rakyat bukan soal mahal atau murah,
bagaimana cara mereka mendapatkannya, itu yang buat mereka yang paling penting. Jadi terlihat bagaimana menteri-menteri Pak Prabowo itu tidak becus untuk, tidak punya kapasitas atau tidak punya strategi mitigasi gitu loh. Perubahan kebijakan harusnya disiapkan sekaligus strategi mitigasi. Nah, beberapa menteri itu kelihatannya memang ya kurang itu kalau kita bandingkan misalnya dengan zaman Pak SBY itu ada krisis dengan mudah diatasi, agak sedikit mencemaskan tetapi siap ada antisipasi. Apalagi di zaman Pak Harto nggak ada yang antrian beginian tuh. Di zaman ketika Orde Baru justru yang diutamakan adalah kebutuhan dasar atau basic needs kan itu intinya tuh. Jadi soal energi juga itu kan hal yang kita tahu dari segala macam sudut pandang, energi itu mesti tersedia 24 jam karena hanya itu cara kita menghidupkan harapan bahwa mak-mak bisa masak mungkin untuk warung jam-jam 3 pagi udah belanja segala macam tuh. Jadi perubahan ekonomi keluarga itu justru menyebabkan seluruh perencanaan keluarga itu berantakan, warung-warung makan, tempat ngopi, kawan-kawan pengojek, kan itu semuanya diatur di dalam satu ritme kehidupan. Jadi kalau terganggu suplai energi, ya ritme kehidupannya juga berubah tuh. Jadi kondisional atau syarat-syarat untuk mengubah kebijakan itu harus juga ditempelkan di situ cara untuk mempercepat atau memperlambat ekses negatif dari perubahan kebijakan. Karena ada teorinya tuh, ada modelingnya atau macam-macam itu. Nah, menteri-menteri ini, begitu banyak menteri di kabinet pertama Pak Prabowo ini yang mestinya ditatar ulang tuh, udah dibawa ke Magelang untuk didisiplinkan cara berpikirnya, nggak bisa juga. Diajarin oleh orang asing tentang konsep-konsep manajemen modern juga nggak paham-paham kan. Jadi memang harus diganti nih banyak menteri, di reshuffle lah. Sebetulnya conditioning ini juga atau hal-hal yang hari-hari ini kita lihat sebagai sensasi, isu, itu juga bagus sebetulnya, akhirnya terbuka menteri-menteri apa aja yang nggak becus itu. Dan tentu Pak Prabowo mendengarkan umpatan dari emak-emak itu, umpatan dari netizen, kritik daripada pengamat kebijakan publik, dan mulai menyusun siapa yang harus ditanggalkan atau dirumahkan nanti minggu depan. Kan kasusnya bertumpuk-tumpuk ini kan, soal judi online, soal LPG, soal pagar laut, soal kuota haji, soal penyalahgunaan macam-macam. Jadi sekaligus ada penghematan yang sudah diputuskan oleh kabinet, oleh presiden, sehingga kabinet berhemat 50%, juga harus ada pemangkasan minimal 50% juga dipangkas karena alasan tidak profesional atau tidak punya kapasitas untuk memimpin isu-isu publik yang memerlukan pengawasan 24 jam dan memerlukan strategi mitigasi. Apalagi soal yang sangat kritis hari ini, yaitu kelangkaan dan susahnya untuk memperoleh bahan bakar LPG 3 kg. Jalan keluarnya adalah diatur pengecer sebagai dilembagakan, diformalkan saja pengecer itu dengan ketentuan-ketentuan. Artinya apa? Pengecer tidak bisa membentuk harga sendiri. Nah, supaya apa? Melindungi kepentingan masyarakat. Ini karena pengecer yang merupakan monopoli di pengecer, maka pengecer bisa saja jual semena-mena kan dengan harga, dengan alasan transportasinya jauh dari pangkalan dan sebagainya. Kenapa demikian? Ingat, subsidinya luar biasa besar, 103 triliun kalau tidak, atau 113 triliun di APBN tahun 2020. Apakah masih perlu subsidi? Masih. Masyarakat kita yang masih dengan pendapatan per kapita di bawah $5.000 per kapita, saya kira memang masih memerlukan subsidi. Ya, ini di dalam hal ini ada subsidi LPG, subsidi listrik, subsidi BBM ada solar, ada juga minyak tanah ya. Hadir negara dengan subsidi, maka dia berkemampuan untuk apa? Untuk mendapatkan barang dan jasa yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Disitulah subsidi. Subsidi misalnya per keluarga mau disubsidi berapa. Tapi harga barang itu seyogyanya sama. Karena pembentuk harga itu sudah ada rumus-rumusnya. Ada processing, ada transportasi, ada dan seterusnya. Jadi mestinya subsidi itu kepada orang.